Timnas Indonesia akhirnya memastikan satu tempat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan tipis namun sangat berarti atas Cina dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis malam, 5 Juni 2025, menjadi kunci penting dalam sejarah perjalanan sepak bola Indonesia. Gol tunggal kemenangan itu tak hanya menghadirkan 3 poin, tapi juga membawa Garuda melangkah lebih jauh dalam misi lolos ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert kini menempati posisi 4 besar grup C, yang berarti tiket ke putaran keempat pun resmi digenggam. Sesuai regulasi, tim-tim yang menempati peringkat ketiga dan keempat di masing-masing grup pada putaran ketiga berhak melanjutkan ke putaran keempat. Di babak ini, 6 tim akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing berisi 3 negara. Setiap tim akan saling berhadapan 1 kali dalam format kompetisi yang padat dan singkat. Juara dari masing-masing grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara tim yang finish sebagai runner-up akan melaju ke putaran kelima untuk kembali memperebutkan 1 tiket terakhir. Dari hasil klasemen sementara, calon lawan Indonesia mulai terbaca. Dari grup A, Uni Emirat Arab dan Qatar hampir pasti finish di posisi ketiga dan keempat. Sementara di grup B, persaingan lebih ketat antara Irak, Oman, dan Palestina yang masih saling berebut 2 slot tersisa. Irak saat ini unggul di posisi ketiga dengan 12 poin, diikuti Oman dengan 10 poin, dan Palestina dengan 9 poin. Palestina masih punya peluang untuk menggeser Oman. Sementara itu, dari grup C, 2 raksasa Asia, Australia dan Arab Saudi, masih bisa menjadi lawan Indonesia. Arab Saudi saat ini berada di posisi ketiga, namun andai Australia kalah telak pada laga terakhir, posisi bisa bergeser dan membawa kejutan. Adapun putaran keempat dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025. 2 negara telah ditunjuk sebagai tuan rumah, yaitu Arab Saudi dan Qatar. AFC disebut telah menyetujui format ini dengan sistem sentralisasi untuk efisiensi waktu dan logistik. Bagi Timnas Indonesia, perjuangan belum usai. Putaran keempat akan menjadi tantangan yang lebih berat, namun sekaligus membuka peluang sejarah baru, lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Timnas Indonesia terus memancarkan optimisme tinggi jelang 2 laga penentu nasib di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan persiapan yang semakin matang, skuad Garuda kini disebut lebih solid, lebih siap, dan lebih padu dari sebelumnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak ragu mengungkapkan keyakinannya terhadap kekuatan tim Merah Putih. Dalam keterangannya usai memantau langsung sesi latihan Timnas di Stadion Madia, Jakarta, Senin 3 Juni, Erick menegaskan bahwa persaingan di dalam tim kini semakin kompetitif. Sekarang pelatih punya banyak opsi. Di setiap posisi ada 2 pemain yang kualitasnya setara. Tidak ada lagi zona nyaman di Timnas Indonesia, ujar Erick. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada 6 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sebelum melanjutkan perjalanan ke Jepang pada 11 Juni untuk laga pamungkas grup. 2 pertandingan ini menjadi kunci apakah Indonesia bisa melaju ke babak keempat, atau harus mengakhiri langkah lebih cepat. Pelatih Patrick Kluivert kini memegang kendali atas skuad yang dalam dan seimbang. Dari 30 pemain yang dipanggil, beberapa wajah lama kembali dipercaya, sementara beberapa nama baru menjadi kejutan menarik. Nama Beckham Putra menjadi salah satu sorotan, karena kembali menghiasi daftar pemain. Selain itu, Stefano Lillipali, Yakob dan Yance Sayuri, serta sang kapten Asnawi Mangkualam juga masuk dalam skuad. Keputusan ini merupakan hasil dari pemusatan latihan yang dilakukan selama sepekan di Bali, yang menurut Erick, memberikan hasil memuaskan. Pemusatan latihan di Bali memberikan kesempatan bagi pelatih untuk menilai langsung. Hasilnya sangat memuaskan. Semua pemain bersaing sehat, kata Erick. Lebih dari sekadar teknis, Erick juga menyoroti pentingnya kekompakan dan chemistry tim. Ia membagikan momen hangat saat para pemain merayakan ulang tahunnya yang ke-55 di Bali secara spontan. Menurut Erick, hal itu menjadi bukti bahwa proses tim building berjalan sangat baik. Itu murni inisiatif pemain. Mereka bernyanyi dan membuat suasana hangat. Itu bukti proses tim building berjalan baik, ujarnya. Dengan semangat kebersamaan yang tinggi, kesiapan fisik dan mental, serta kualitas skuad yang merata di setiap lini, Timnas Indonesia kini bersiap menyambut 2 laga krusial dengan harapan besar dan keyakinan penuh. Misi menuju Piala Dunia 2026 belum selesai. Tapi satu hal pasti, Garuda kini lebih siap dari sebelumnya.
Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial saat menjamu timnas Cina dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan penting ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025, dan dijadwalkan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi penentu nasib bagi kedua tim yang masih sama-sama berjuang meraih tiket ke putaran selanjutnya. Tim Garuda saat ini menempati posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Sementara itu, Cina berada di posisi juru kunci dengan 6 poin. Kemenangan menjadi harga mati bagi Indonesia jika ingin menjaga asal lolos ke putaran berikutnya. Namun, lawan yang akan dihadapi bukan tim sembarangan. Meski berada di dasar klasemen, Cina terbukti punya catatan yang cukup merepotkan sepanjang babak ketiga ini. Dari 8 laga yang sudah dijalani, Cina sukses mencetak 6 gol. Menariknya, 2 dari 6 gol itu dicetak ke gawang Indonesia dalam pertemuan sebelumnya. Selebihnya, Dragon Team mencetak 1 gol masing-masing ke gawang Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Artinya, semua tim di grup C sudah pernah dibobol oleh Cina. Yang patut diwaspadai adalah ketajaman Cina di babak pertama. Dari 6 gol yang mereka ciptakan, 4 diantaranya lahir sebelum turun minum. 1 gol dicetak pada menit 0:15, 2 gol pada rentang menit 16:30, dan 1 gol pada menit 31:45. Sisanya hanya 2 gol saja yang tercipta di babak kedua. Statistik ini menjadi sinyal peringatan bagi Indonesia. Fokus dan konsentrasi penuh wajib dijaga sejak menit awal, terutama di 45 menit pertama. Jika lengah, bukan tidak mungkin gawang Garuda kembali kebobolan lebih dulu seperti pertemuan sebelumnya. Di atas kertas, Indonesia lebih unggul dari sisi peringkat dan tren permainan. Namun, tekanan laga penentuan dan permainan cepat Cina di awal pertandingan bisa menjadi ujian besar bagi anak-anak asuh Patrick Kluivert. Dukungan penuh dari supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi energi tambahan bagi Indonesia. Tapi di sisi lain, kedisiplinan, konsistensi, dan antisipasi terhadap pola serangan cepat Cina harus menjadi fokus utama, terutama sejak peluit pertama dibunyikan. Laga ini bukan hanya soal 3 poin, tapi juga tentang menjaga mimpi menuju Piala Dunia 2026 tetap hidup. Kini, semua mata tertuju ke Jakarta, tempat penentuan masa depan Garuda di pentas dunia. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar jelang laga hidup mati kontra Cina pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan krusial ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Pelatih kepala Patrick Kluivert dipastikan tidak dapat menurunkan kekuatan penuh. 5 pemain kunci harus absen karena alasan yang beragam, mulai dari cedera, akumulasi kartu, hingga urusan keluarga. Absensi pertama datang dari Ragnar Oratmangoen, gelandang milik FCV Dender, yang mengalami cedera lutut. Kluivert mengonfirmasi bahwa sang pemain mengalami infeksi dan tidak dapat bergabung ke skuad. Ragnar juga tidak dipanggil untuk pertandingan berikutnya melawan Jepang. Saya sudah berbicara langsung dengan Ragnar. Karena ada infeksi di lututnya, dia tidak bisa masuk skuad. Ini tentu mengecewakan bagi saya, tim, dan juga dirinya, ungkap Kluivert. Nama kedua adalah Marcelino Ferdinand. Gelandang kreatif ini harus menepi karena akumulasi 2 kartu kuning. Kartu pertama ia dapatkan saat Indonesia bermain di Rifa, dan kartu kedua saat menghadapi Bahrain di Jakarta. Nasib serupa juga dialami Martin Paes. Kiper utama timnas Indonesia ini diskor setelah menerima 2 kartu kuning, salah satunya diberikan karena dianggap mengulur waktu saat menghadapi Bahrain. Kehilangan Martin jelas jadi pukulan telak di sektor penjaga gawang. Sementara itu, Eliano Rejders absen bukan karena cedera atau kartu, melainkan untuk mendampingi istrinya yang akan melahirkan anak kedua. Patrick Kluivert memberikan izin penuh dan menyatakan bahwa keluarga tetap menjadi prioritas utama. Kami sepenuhnya mendukung Eliano untuk mendampingi keluarganya dalam momen penting ini. Keluarga adalah prioritas, ujar Kluivert dengan penuh pengertian. Pemain kelima yang harus dicoret adalah Sandy Walsh. Bek yang memperkuat Yokohama F. Marinos itu masih menjalani masa pemulihan cedera. Melalui akun Instagram pribadinya, Sandy mengungkapkan bahwa keputusan untuk tidak tampil sudah melalui diskusi dengan tim medis timnas dan klubnya. Yang terbaik bagi tim adalah membiarkan cedera saya pulih sepenuhnya, tulis Sandy kepada para pendukung Garuda. Dengan absennya 5 pilar penting, Kluivert kini harus memutar otak menyusun strategi terbaik. Laga melawan Cina menjadi sangat vital bagi timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan 9 poin.
Hanya kemenangan yang bisa membuka kembali peluang menuju Piala Dunia 2026. Jelang duel krusial menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2020.